Bab 91 Segel, tombak, roda, gua, naga. Akhirnya, hantu dari monumen suci lainnya menghilang, hanya menyisakan monumen kuno, Yongsen Jue Dao, yang sebenarnya. Itu mengguncang sumur ajaib. Semua orang pasti curiga, apakah memang ada beberapa monumen kuno di dunia ini. Ibarat monumen suci di Pulau Naga, akan selalu berada di satu tempat. Orang lain mungkin ragu, tapi Xiao Chen yakin pasti ada beberapa monumen suci lagi. Bagaimanapun, dia secara pribadi pernah melihat monumen Sungai Kuning Yongsen sebelumnya. Sumur ajaib, yang dalam bergetar hebat, sepertinya terhubung ke dunia lain. Sepertinya banyak sekali jiwa yang berjuang dan berguling, seolah-olah mereka akan segera keluar. Pada saat ini, monumen ilahi yang sebenarnya juga mulai bersinar terang, menekan cahaya menyilaukan yang akan meletus dari sumur ajaib dan kekuatan agungnya tak tertandingi. Luasnya seperti lautan luas di kota mati. Sumur ajaib terus bergetar, namun masih belum mampu menembus segel monumen suci. Cahaya terang yang muncul di sumur ajaib menjadi semakin redup, dan akhirnya cahaya itu menyala. Tersembunyi di sumur ajaib, monumen Dewa Bumi yang besar bersinar terang. Itu terus bergetar, dan pada saat ini ukiran di atasnya tampak hidup, seolah-olah ada kehidupan. Dalam suara gemuruh yang memekakkan telinga, pola pada tugu suci tersebut justru terbang keluar dari tugu tersebut. Naga buas, dewa, lautan darah, kota mati, dan tanah suci saling terkait. Layar cahaya terbentuk dan jatuh menuju sumur ajaib. Itu disegel di bawah. Tanda seru, "Wap!" Pada hari ini, ombak besar melonjak di laut sekitar Pulau Naga. Seluruh laut tampak mendidih, dan seluruh pulau sedikit bergetar. Di pulau itu, pepohonan menari-nari dengan liar, daun-daun berguguran beterbangan, binatang buas mengaum, burung-burung buas berkicau, dan kota mati berguncang hebat, meletus dengan cahaya burung yang membubung ke langit dan bumi. Di Pulau Naga, terdapat puncak gunung yang sunyi selama bertahun-tahun. Tiba-tiba kabut hitam yang menjulang tinggi muncul. Tanda kereta bawah tanah hitam menjulang ke langit. Terbang cepat menuju kota mati, meninggalkan cahaya burung yang menyilaukan di langit. Pada awalnya segel besi ini hanya sebesar kepalan tangan. Namun ketika terbang di atas kota mati, ia sudah sebesar gunung, dan menghantam tugu suci di bawahnya, dan tugu suci tersebut berkelap-kelip dengan cahaya. Tirai cahaya menghadap ke langit, dan setelah segel besi menghantamnya, terdengar suara keras. Stempel besi yang beratnya puluhan juta itu justru terbang terbalik pada saat ini. Di pegunungan di pulau yang telah runtuh selama bertahun-tahun tanpa akhir, tombak dewa meletus dengan cahaya yang menyilaukan, membubung ke langit dari reruntuhan yang rusak dan menabrak monumen kuno di kota mati. Namun, ia juga terpesona oleh monumen kuno tersebut. Tombak dewa yang panjangnya puluhan kaki menembus kehampaan. Terlempar tinggi ke langit. Kemudian, Sang Buddha di menara gerbang kota mati mengeluarkan suara keras seperti lonceng kuning. Itu bergema di seluruh dunia, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Menabrak monumen kuno jauh di dalam kota kuno, monumen kuno itu bergetar hebat. Tanah Buddha juga hancur seperti meteor besar. Menyeret lampu ekor yang panjang, ia terbang ke langit yang jauh. Kemudian, lembah lain runtuh di Pulau Naga. Bagan Bagua kuningan besar muncul dari langit. Dengan kekuatan guntur, mengguncang monumen kuno di bawah hanya. Kekuatan mengerikan yang dibawa oleh Bras Bagua diagram.
Tugu tersebut masih belum terguncang, bahkan ikut terhempas. Kemudian, segel besi, tombak dewa, dan trigram kuningan terus-menerus membombardir monumen kuno tersebut, menimbulkan suara keras yang mengguncang seluruh kota mati. Namun, sulit untuk merusak prasasti kuno itu sama sekali. Akhirnya, dua sinar cahaya datang dari suku Nagayan. G mengepung kota kuno itu. Salah satu tanduk naga leluhur panjangnya 100 meter. Cahayanya bersinar. Cakar naga leluhur setajam pedang surgawi. Cemerlang. Robek dengan cepat. Serang monumen itu. Kota mati yang sunyi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Hari ini terdengar suara gemuruh terus-menerus, dan cahaya burung aneh menutupi langit dan matahari. Meskipun hujan darah telah berhenti sejak lama, saat ini bahkan lebih mengerikan lagi, dan roh jahat yang tak terlihat memenuhi seluruh kota kuno. Di bawah serangan beberapa senjata suci seperti tanduk naga leluhur dan Buddha. Monumen kuno itu bergetar hebat. Pada saat ini, semua naga terbang tinggi ke langit, dan semua serangan mantra menyerang monumen suci secara bersamaan. Jelas sekali tujuan utama mereka adalah sumur ajaib. Sepertinya ada dunia aneh yang terhubung di sana. Hanya monumen kuno yang menekan. Semua kekuatan lain ingin menerobos. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya di luar kota mati. Semua orang melihat ke langit. Mereka tampaknya memiliki jiwa pada saat ini, dan lautan tulang yang tak berujung diselimuti lapisan cahaya biru yang menyedihkan. Ini adalah cahaya kematian kerajaan mayat hidup, yang menciptakan paksaan sebesar lautan kemarahan. Ia melonjak menuju naga di langit. Cahaya kematian biru yang menyedihkan membuat para naga di langit tidak berani melihatnya, dan seberkas cahaya ilahi pun jatuh. Di dalam hutan, tirai cahaya kematian merobek celah besar dan menembus ke bawah. Hancurkan tulang putih tak berujung di bawah menjadi beberapa bagian satu demi satu. Jelas sekali, pasukan tulang ini menjaga kota mati. Gelombang jeritan yang mematikan rasa terdengar dari waktu ke waktu di lautan tulang. Suara pertempuran kuno sepertinya terdengar melalui ruang dan waktu. Sungguh mengerikan untuk mendengarnya, dan klan naga harus berpisah. Menghabiskan energi. Perhatikan medan perang kuno ini. Tanduk naga leluhur, Buddha, Del terus membombardir monumen suci, dan kota mati sudah berguncang. Xiao Chen dan yang lainnya tidak bisa lagi tinggal di dekat alun-alun. Itu adalah mata badai yang sebenarnya, dan semua kekuatan berada di sana, menyerang di sana. Segel besi hitam, tombak dewa yang mempesona, dan bagua kuningan kuno jelas merupakan benda suci yang setingkat dengan Buddha, dan pernah muncul dalam mitos dan legenda kuno. Itu adalah senjata ilahi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sesuai dengan Buddha, hal itu bisa dibayangkan. Karakter yang berhubungan dengan benda suci lainnya juga harus berasal dari generasi yang sama atau pada tingkat yang sama, tetapi saya tidak tahu apakah Sang Buddha dan beberapa orang lainnya masih hidup. Namun satu hal yang pasti, naga leluhur generasi sebelumnya telah lama menghilang. Jika tidak, tanduk naga leluhur dan cakar naga leluhur tidak mungkin terpisah dari tubuh naga dan muncul sendiri. Senjata legendaris itu milik siapa? Banyak orang yang bertanya-tanya, meskipun saya pernah mendengar tentang beberapa benda suci. Tapi milik siapa? Tidak ada yang tahu. Monumen suci itu sudah runtuh. Sepertinya itu akan berantakan. Bagaimanapun, ia tahan terhadap serangan dari berbagai kekuatan. Kita juga perlu menyegel sumur iblis di bawah.
Tampaknya sedikit tidak berdaya untuk melawan, tapi tepat pada saat ini, pagar pembatas di sekitar alun-alun tiba-tiba meletus dengan cahaya yang mencapai langit, menggemakan kecemerlangan monumen suci, dan mulai bertarung bersama melawan kekuatan dunia luar. Seseorang berseru, "Apakah itu benar-benar batu nisan kuno?" Lagi pula, monumen batu itu terlihat sangat mirip, dan mereka berada di kota mati ini. Tugu batu pagar pembatas dan tugu suci itu seperti satu tubuh, membentuk tirai cahaya cemerlang yang menyelimuti seluruh alun-alun. Untungnya, Xiao Chen dan yang lainnya mundur, kalau tidak mereka akan terjebak di dalam saat ini. Klan naga dan beberapa benda suci sepertinya tidak mau melepaskan kesempatan hari ini, dan terus menyerangmu. Monumen suci tersebut, Xiao Chen dan yang lainnya tidak dapat memperoleh pijakan di daerah terdekat dan mundur dengan cepat. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kota mati. Tetapi saya menemukan bahwa saya tidak dapat menemukan jalan kembali. Kota kuno ini seperti labirin, dan semua jalanannya sangat mirip dan rumit. Tanpa menyadarinya atau bertanya, mereka masuk ke sebuah istana. Di depan banyak istana megah, ada sebuah batu hitam besar dengan 3 karakter kuno terukir di atasnya, Istana Penghancuran Iblis. Tempat ini jelas membuat orang merasa depresi, dan ketiga karakter besar tersebut sepertinya menceritakan asal-muasal tempat ini. Sebuah bayangan besar melintas, dan semua orang melihat dengan kaget. Bayangan humanoid raksasa setinggi lebih dari 20 meter dengan cepat melintas. Hilang di antara banyak istana. Tidak mungkin itu manusia. Ukurannya terlalu besar, tapi dia bergerak seperti angin dan diam. Susah untuk dicari. Angin gelap bertiup. Di istana kuno, pintu berwarna merah darah terus bergetar, mencicit, yang sangat menakutkan dan menakutkan. Semua orang tidak melewati istana, tetapi berkeliling di sini dan terus maju. Tapi saya tidak pergi terlalu jauh di jalanan kuno. Kompleks bangunan kuno dan megah lainnya muncul di depan mereka. Ada juga batu hitam besar berdiri di depan kuil, dengan ukiran 3 karakter kuno di atasnya, kuil Luoshan. Ini jelas berhubungan dengan istana iblis kematian. Hubungan antara mati dan jatuh menerangi segalanya. Lusinan petani yang masih hidup merasa kedinginan. Tidak ada yang berani mengamati. Semua orang melewati sini dan terus berjalan maju. Semua orang ingin melarikan diri dari kota kuno ini dengan berat hati. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Banyak orang mulai bertindak sendiri untuk mencari jalan keluar dari kota mati tersebut. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan. Xiao Chen dan Liu Mu bergegas maju dengan cepat, hanya untuk melihat kabut darah melayang di atas segumpal daging dan lumpur di jalan yang kosong. Tanda cakar besar yang panjangnya lebih dari 1 meter tercetak di tanah. Orang mati itu sepertinya telah dipukuli sampai mati oleh makhluk raksasa yang tidak bisa dijelaskan. Dia, dengan hati-hati melihat pergerakan di dekatnya. Xiao Chen dan Liu Mu saling memandang dan segera mundur, mereka merasa ada sesuatu yang besar yang mengintai di kegelapan. Cakar iblis bahkan hendak menjangkau mereka. Meskipun saya tidak begitu melihatnya dengan jelas, namun perasaan itu tidak salah lagi. Mereka segera meninggalkan daerah itu. Kemudian jeritan segera terdengar lagi, terlihat jelas ada seseorang yang bergegas ke sana dan menemui kesialan. 3 kerangka mengikuti mereka.
Dan Liu Ruyan dan Yan Qingcheng saling mengikuti satu sama lain. Ini adalah kota kuno yang menakutkan. Apakah dia bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat masih belum diketahui. Melewati banyak jalan, saya melihat banyak kuil megah di sepanjang jalan, termasuk banyak kuil jahat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Xiao Chen dan yang lainnya masih belum menemukan jalan keluar dari kota mati tersebut. Mereka dapat merasakan fluktuasi energi yang memancar dari monumen suci di pusat kota kuno. Namun ketika mereka pergi ke arah yang berlawanan untuk menemukan gerbang kota, tapi saya tidak dapat menemukan jalan keluar yang nyata. Jalan-jalan kuno terus menyesatkan mereka, dan arahnya sepertinya terselubung dalam selubung kejahatan di kota kuno ini, sehingga mustahil untuk benar-benar membedakannya. Gemuruh. Seolah ada ribuan kuda yang berlari kencang, bangunan kuno di dekatnya berguncang hebat. Xiao Chen dan yang lainnya buru-buru bergegas ke dalam gang, dan rasanya seperti sekelompok makhluk besar berlari ke arah mereka di jalan. Di tengah suara gemuruh, roh jahat yang ganas menyerang dan lewat. Bab 92 benar-benar ada hantu. Di kejauhan, terdengar gelombang jeritan yang membekukan darah, seolah-olah seseorang sedang dicabik-cabik oleh binatang besar tak dikenal. Xiao Chen dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Kota kuno menjadi semakin menakutkan, tetapi mereka tidak pernah menemukan makhluk menakutkan atau hantu yang menghantui kota mati ini. Mereka tahu bahwa jika mereka menghadapinya, mereka akan segera dipisahkan antara hidup dan mati. Dapat melarikan diri dari sini. Si cantik Liu Ruyan berkeringat dingin dan wajahnya sedikit pucat. Mungkin Xiao Chen benar-benar tidak memiliki kepastian sedikit pun. Kota mati ini jelas memiliki formasi kuno yang sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan selalu dapat menemukan arah yang benar. Ah! Teriakan terdengar di jalan tidak jauh. Liu Mu dengan cepat terbang keluar dan melihat ke dalam gang, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia terbang kembali, berkata, "Ini tidak baik, aku melihat tentara Yin itu juga telah mengambil tindakan." Ketika mereka memasuki kota, mereka telah melihat ratusan tentara Yin dan tentara surgawi, seolah-olah mereka adalah fosil kuno. Mereka telah menutup mata terhadap banyak pembudidaya, tetapi sekarang mereka telah mengambil tindakan. Sungguh bukan hal yang baik. Xiao Chen berjalan ke pintu keluar gang dan melihat keluar. Hanya dua tentara Yin yang menyeret tubuh beberapa kultivator ke kejauhan. Tampaknya mereka membunuh para kultivator muda tanpa usaha apapun. Ini benar-benar suatu hal yang mengerikan. Kita harus menemukan jalan, kota ini terlalu berbahaya bagi kita. Xiao Chen merasa agak berat, dan sepertinya tidak ada cara praktis untuk melarikan diri dari sini. Terjadi keheningan sesaat. Roh hantu macam apa kamu? Keluar dari sini. Suara pedang iblis Dugu tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dia sepertinya dalam masalah. Lalu ada gelombang raungan rendah yang menakutkan, raungan marah dari pedang iblis Dugu, dan peluit pedang keras dari pedang besi yang membelah kehampaan. Setelah pertarungan sengit, Dugu Sword Demon mengeluarkan raungan panjang dan sepertinya terluka dan melarikan diri. Hal ini membuat Liu Ruyan dan Yan Qingcheng berubah warna pada saat yang bersamaan. Mereka tahu betul betapa menakutkannya pedang iblis Dugu, dan bahkan dia tidak bisa menghadapi binatang buas yang muncul di kota. Kemudian yang lain mungkin lebih sulit dikalahkan. Xiao Chen dan yang lainnya tidak memasuki jalan lebar itu lagi, tetapi bergerak maju di gang. Sebagai perbandingan, pasti tidak akan ada raksasa di sini.
Saat melewati gerbang berbagai rumah besar, mereka semua sangat berhati-hati karena menurut informasi yang mereka terima, ada makhluk jahat tak dikenal di setiap rumah kuno. Saat pertama kali memasuki kota kuno, banyak pembudidaya yang dimakan hidup-hidup. Untungnya, makhluk jahat di rumah kuno itu tidak keluar. Kalau tidak, itu akan menjadi hal yang sangat buruk. Kalau dipikir-pikir saja, kota kuno ini penuh dengan makhluk buas yang akan membuat kulit kepala orang mati rasa. Di gang remang-remang, jalan dilapisi batu hitam. Setelah bertahun-tahun dibaptis, ini memancarkan suasana perubahan yang bertahan lama. Xiao Chen dan yang lainnya berbelok ke kiri dan ke kanan, namun masih belum menemukan jalan keluar. Mereka merasa tidak ada harapan untuk keluar dari kota mati tersebut. Suara tep-tat tiba-tiba terdengar di gang, dan suara samar meringkuk di gang yang sepi, membuat Xiao Chen dan yang lainnya segera merasa kedinginan. Ini tidak mungkin suara yang mereka buat. Tingkat kultivasi mereka mencapai tingkat mereka. Dalam situasi ini, berjalan sudah seringan bulu. Sepertinya seseorang memakai bakiak kayu, mengikutinya perlahan. Xiao Chen tiba-tiba berbalik. Namun tidak ada yang ditemukan, dan pada saat yang sama suara, Tata, menghilang. Ayo pergi, baikan saja, ayo segera tinggalkan daerah ini. Xiao Chen tahu bahwa mereka akhirnya menemukan hal jahat yang menakutkan dan tidak diketahui. Mereka telah menjadi sasaran. Liu Ruyan tampak gelisah. Tingkat kultivasi Yan Qingcheng tersegel, dan juga sulit untuk tetap tenang. Keduanya bergegas menuju ketiga kerangka itu dan berlari ke depan dengan cepat. Xiao Chen dan Liu Mu juga meningkatkan kecepatan mereka, dan pada saat yang sama berjaga-jaga dengan hati-hati, jangan sampai makhluk jahat yang mengerikan dalam kegelapan tiba-tiba membunuh mereka. Tep-tat-tat, suara tiba-tiba itu terdengar lagi, dan ternyata datang dari depan. Liu Ruyan berteriak, berbalik dan berlari kembali, dan Yan Qingcheng juga berbalik dan berlari kembali. Angin dingin bertiup di depan mereka. Xiao Chen dan Liu Mu meningkatkan budidaya mereka ke tingkat ekstrim dan melihat ke sudut gang gelap di depan. Sebagian kain kafan itu bergemerisik tertiup angin dingin, dan sebagian besar terbuka, memancarkan aura menyeramkan. Langkah kaki yang menempel berhenti, hanya kain kafannya yang bergetar, dan mustahil untuk melihat makhluk jahat apa yang ada di balik sudut. Liu Ruyan dan Yan Qingcheng sudah bersembunyi di belakang. Xiao Chen dan Liu Mu saling memandang. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menyingkirkan hantu dalam kegelapan. Pihak lain telah sepenuhnya fokus pada mereka, dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah mengakhirinya. Keduanya berjalan maju bersama, dan ketiga kerangka itu mengikuti mereka dari dekat. Mereka juga merasakan kegelisahan yang kuat. Jeritan tiba-tiba terdengar di kejauhan, yang sangat menakutkan di jalan-jalan kuno yang sunyi. Xiao Chen dan yang lainnya segera berhenti, dan kain kafan yang mengeluarkan suara di depan mereka juga tiba-tiba menarik diri. Aura yang membuat jantung berdebar-debar dan menyeramkan menghilang, dan suara langkah kaki, ta-ta-ta, terdengar di kejauhan. Adegan itu benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, beberapa orang yakin bahwa makhluk jahat tak dikenal itu telah pergi. Menakutkan, menakutkan. Liu Ruyan menepuk dadanya yang tinggi dengan lembut, tampak ketakutan, dan berkata, meskipun saya tidak melihat dengan jelas apa itu, saya tahu kita berada dalam bahaya besar sekarang. Untungnya, dia telah pergi. Liu Mu juga menghela nafas lega.
Dia sebenarnya sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah kota mati yang mengerikan yang telah merenggut nyawa banyak petani. Ta. Langkah kaki terdengar lagi di jalan yang kosong, datang dari belakang mereka. Senyuman beberapa orang yang baru saja santai tiba-tiba membeku sebelum sempat menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara Liu Ruyan bergetar, ekspresi Yan Qingcheng juga tiba-tiba berubah, dan mereka berbalik dengan cepat. Kali ini, Xiao Chen tidak mundur. Dia memutuskan untuk mengakhirinya. Pihak lain telah mengunci mereka. Daripada melanjutkan kebuntuan yang menakutkan, lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin. Seolah dia memahami niatnya, Liu Mu bergegas kembali ke jalan semula bersamanya. Namun, dalam proses bergegas kembali, mereka langsung mengerti bahwa ini sepertinya bukan hal yang jahat sekarang, karena mereka tidak merasakan aura jahat yang membuat jantung berdebar-debar, tetapi mereka juga merasakan bahaya yang besar. Bayangan besar muncul di gang, menghalangi jalan mereka. Tampak seperti iblis ganas yang memamerkan gigi dan cakarnya. Di belakang bayangan itu ada kabut gelap, tanpa jejak cahaya yang terlihat, seolah-olah. Ada tanpa kata-kata yang tidak perlu, Xiao Chen menggunakan tangannya sebagai pengganti pisau dan langsung memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang tidak bisa dihancurkan dan merobek ke depan. Liu Mu menggunakan kekuatan spiritual spasialnya untuk mengembun menjadi hujan cahaya, menyelimutinya ke depan. Retak, klik, klik, terdengar suara patah tulang. Segera setelah itu darah terciprat, menantang uap, darah merah mengalir di sepanjang jalan. Ini tidak mungkin orang mati, ini jelas makhluk hidup. Gululu, sebuah kepala manusia muncul dari kabut hitam dan berguling sampai ke kaki Xiao Chen. Wajahnya galak, dan dia tampak sangat ketakutan selama hidupnya. Ah! Liu Ruyan dari belakang berteriak ketakutan. Tanpa melihat lebih jauh, Xiao Chen telah menyadari bahwa ini adalah kultivator muda yang bersama mereka belum lama ini. Tapi kemudian semua orang bubar. Orang ini jelas tidak mati karena serangan mereka sekarang. Karena lehernya terkoyak oleh kehidupan dan terdapat bekas cakaran yang dalam. Kabut hitam di depan masih melayang, tetapi bayangan besar itu menghilang, dan samar-samar terlihat sebuah bayangan berdiri di sana di dalam kabut hitam. Dengan kilatan cahaya, Liu Mu melancarkan serangan, dan tirai cahaya turun seperti tirai air, bergegas menuju kabut hitam. Pada saat yang sama, Xiao Chen melangkah maju tanpa rasa takut, tirai tipis Beidou di tangan kirinya sepertinya merobek kehampaan. Itu dengan cepat lepas dari tangannya dan turun menuju kabut hitam. Gurgling, seolah-olah gigi terus-menerus menggigit keras, suara yang keras dan tidak menyenangkan ini keluar dari kabut hitam. Di saat yang sama, kabut hitam melonjak dengan hebat, dengan keras menghadapkan dua tirai tipis yang jatuh. Ingin memecahnya. Cici, seperti suara percikan air pada besi panas membara. Persimpangan antara kabut hitam dan tirai tipis terus mengeluarkan suara ini, dan pada saat yang sama, bau mayat yang memuakkan tercium. Aliran air mayat berwarna kuning mengalir di jalan dari kabut hitam. Hantu itu adalah hantu jahat. Seru Liu Ruyan saat warnanya berubah. Bunuh dia dengan cepat, jika tidak maka akan menarik hal-hal jahat serupa lainnya. Wajah Yan Qingcheng juga tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Meskipun dia memusuhi Xiao Chen, dia tidak ingin Xiao Chen dan yang lainnya melakukan kesalahan dalam hal ini. Faktanya,
Dia tidak perlu mengatakan bahwa Xiao Chen dan Liu Mu sama-sama orang yang tegas dan telah mengembangkan keterampilan terkuat mereka. Liu Mu telah sepenuhnya menutup ruang dan tidak lagi peduli dengan bau mayat saat ini. Tirai cahaya cian terselubung, dan dia, Xiao Chen, dan Hei Wu sudah berada di ruang yang aneh. Ini adalah ruang pertarungan Liu Mu. Xiao Chen, ayolah, aku menangkapnya. Kekuatan ruang memenjarakan kabut hitam seperti gelombang air, tapi gerakan Xiao Chen tidak terhalang sama sekali. Tirai cahaya Beidou muncul lagi di tangan kirinya, dan di tangan kanannya. Tirai cahaya Beidou muncul lagi, bintang terang itu berubah menjadi bilah cahaya seperti bulan sabit karena fluktuasi emosinya. Bunuh! Tirai cahaya di tangan kiri Xiao Chen membesar, melindunginya seperti perisai cahaya. Dia bergegas maju dengan cepat, dan bilah melengkung bulan sabit di tangan kanannya menebas seperti pedang peri dari surga, tanpa ampun merobek kabut hitam. Jeritan keras dan melengking terdengar dari kabut hitam. Sepertinya makhluk jahat ini tidak kuat. Kita bisa membunuhnya. Keyakinan Liu Mu meningkat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sulit bagi pihak lain untuk menerobos penjaranya. Dia hampir mengurungnya di sana dan tidak bisa bergerak, dan Xiao tidak ada keraguan bahwa kekuatan serangan Chen yang kuat cukup untuk menghancurkan ancaman ini. Bilah cahaya berbentuk bulan sabit berputar maju mundur dalam kabut hitam, seperti bulan baru yang turun di antara awan gelap, terus-menerus menembus kegelapan. Bau busuk dari jenazah tersebut memang sangat memuakkan, meski sudah tidak bernapas lagi. Ia sepertinya masih bisa merasakan bau muntahan. Xiao Chen menggunakan kekuatan tempurnya yang kuat untuk membubarkan kabut hitam, dan seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun terungkap, pakaiannya sangat kuno, seperti ukir. An kuno di dinding batu, memancarkan makna kuno. Dia tidak bernyawa, matanya abu-abu seperti ikan mati. Dia awalnya tidak bersalah pada usianya, tetapi dia memiliki pesona yang kejam, dan dia menatap Xiao Chen dan Liu Mu dengan ganas. Pakaian kuno yang compang camping telah terkoyak oleh pedang cahaya berbentuk bulan sabit, tapi tubuhnya belum terpotong. Kulitnya kering dan pecah-pecah seperti lapisan sisik ikan. Bilah tipisnya meninggalkan bekas di tubuh kurusnya yang kering dan keras seperti besi. Air mayat berwarna kuning mengalir keluar dari luka-luka kecil itu. Benar-benar hantu. Liu Mu sedikit terkejut, dia percaya bahwa ada dewa di dunia karena dia berlatih keras untuk keabadian, tetapi dia tidak percaya pada hantu. Dalam pandangannya, dewa adalah makhluk kuat yang berevolusi dari manusia, tapi apakah hantu itu? Setelah kematian, seseorang akan punah sepenuhnya dan harus kembali ke ketiadaan. Keberadaan makhluk undead adalah hal yang wajar, karena jiwa mereka tidak dimusnahkan, melainkan hantu. Liu Mu memandang anak dengan bau mayat itu dengan heran. Dia tidak merasakan adanya gejolak jiwa pada orang lain. Itu hanya keji dan aura jahat. Jangan terlalu khawatir sekarang, ayo hancurkan dia dulu. Xiao Chen mengendalikan pedang bulan sabit untuk memotong terus-menerus, kehilangan perlindungan kabut hitam. Hantu, ganas ini tidak lagi bisa dihancurkan. Dalam cahaya yang menyilaukan, kedua lengannya telah terpotong oleh pedang cahaya. Dalam prosesnya, semburan suara dentang logam terdengar, seolah-olah sedang memotong besi. Kemudian, Xiao Chen dengan kasar memotong lehernya, menyebabkan kepalanya tertunduk. Tidak ada yang bisa menunjukkan belas kasihan kepada makhluk jahat seperti itu. Sedikit saja belas kasihan bisa menyebabkan kematian.
Setelah kepalanya dipenggal, hantu jahat kuno ini masih meronta. Tubuhnya sedikit gemetar, dan kepalanya ingin berguling. Liu Mu tidak memberinya kesempatan, dan Xiao Chen tidak membiarkannya pergi. Mereka berdua bekerja sama untuk akhirnya mengalahkannya, menghancurkan tubuhnya. Bab 93, Kain Kafan. Ruang pertarungan Qian Liu Mu terbuka, dan bau busuk mayat tiba-tiba menyebar. Liu Ruyan dan Yan Qingcheng di belakang mereka hampir muntah dan muntah. Bahkan ketiga kerangka itu sepertinya membenci aura jahat ini dan bersembunyi di tempat di bawah angin. Butuh waktu lama bagi Gang untuk kembali tenang. Cepat keluar dari sini, Xiao Chen memimpin dan bergegas ke gang lain. Beberapa orang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka tahu bahwa keadaannya sangat buruk. Orang yang baru saja mereka bunuh hanyalah hantu jahat kecil. Jika mereka bertemu dengan hantu jahat dewasa yang normal, apakah kita bisa mengalahkannya masih belum diketahui. Terutama roh jahat yang memakai kain kafan tadi. Jika itu benar-benar muncul di hadapan mereka, maka segalanya pasti akan sangat menakutkan. Sembunyikan. Xiao Chen dengan cepat bergegas ke bayang-bayang di gang. Beberapa orang di belakangnya juga bersembunyi seperti dia, mendeteksi bahaya terlebih dahulu. Ini adalah semacam induksi yang berasal dari kesadaran spiritual. Ini adalah reaksi naluri jiwa untuk mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk. Ini adalah kesadaran spiritual murni setelah kultivator mencapai kondisi tertentu. Saat ini, angin gelap bertiup di udara. Ini mengirimkan gelombang kejut ke tulang punggung seseorang saat bayangan dengan cepat terbang melintasi gang. Meskipun mereka bergegas dengan cepat, budidaya beberapa orang tidak lemah. Namun, dalam sekejap, dia melihat dengan jelas apa yang jahat itu. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Itu adalah sosok manusia dengan sayap abu-abu, tapi kepalanya seperti kerangka, hanya dengan lapisan kulit kering yang menempel padanya. Rongga matanya sangat berlubang sehingga terlihat sangat menakutkan. Itu jelas bukan ras yang mendekati dewa seperti malaikat jatuh, melainkan manusia burung, sungguhan yang telah mati, tapi dia bisa terbang dengan bebas. Angin gelap kembali bertiup, dan hawa dingin menyelimuti mereka. Beberapa orang bersembunyi lagi. Kali ini, total 3 manusia burung dengan wajah jahat terbang mendekat. Ini benar-benar tempat hantu. Bahkan Xiao Chen, yang bertekad dan bertekad, juga menghela nafas. Tiba-tiba, Raja Qin Guang dan 3 kerangka lainnya menjadi gelisah. Cahaya jiwa di matanya menatap ke ujung gang. Ketiga kerangka itu tampaknya sangat peka terhadap roh jahat unik di kota mati. Kali ini, mereka menemukannya sebelum Xiao Chen dan yang lainnya. Saya melihat bayangan perlahan memanjang dari tanah, lalu angin kencang bertiup, lalu kain kafan yang memancarkan aura tragis dan menyeramkan muncul dari sudut. Perburuan terdengar bersama angin. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa untuk beberapa saat. Binatang buas yang menakutkan ini akhirnya menyusul mereka. Mereka mengira mereka telah melarikan diri. Apa warna asli kain kafan itu? Sudah lama mustahil untuk membedakannya karena penuh dengan darah hitam. Terdengar suara tabrakan di tengah angin gelap, dan gang yang gelap itu begitu menakutkan dan jahat. Roh jahat itu melonjak dengan hebat dalam sekejap, dan sesosok tubuh hitam yang tinggi dan tangguh muncul dari sudut. Seluruh tubuhnya berada dalam kegelapan. Ada kabut hitam mengambang di sana, dan tubuhnya tertutup seluruhnya oleh kain kafan yang lebar.
Itu membuat sulit untuk melihat penampakan aslinya. Hanya sepasang mata yang terlihat. Itu seperti pemukulan Will-O, The Wisp berwarna biru pucat, tanpa fluktuasi jiwa, hanya bau mayat yang membusuk. Dan tragisnya roh jahat, tidak ada cara untuk melarikan diri lagi. Roh jahat ini jelas telah mengunci mereka, dan sekarang satu-satunya pilihan adalah mengakhirinya untuk selamanya. Bayangan hitam tinggi berjalan tanpa suara, hanya kain kafan yang terus mengeluarkan suara gemetar yang mengerikan ditiup angin dingin, dan sepasang mata kema. Tian menatap dingin ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Lakukan. Xiao Chen tidak takut dan bergegas maju melawan angin yang menggigit. Tirai cahaya Beidou muncul di tangan kirinya dan berubah menjadi perisai cahaya bintang 7 untuk melindunginya. Bilah cahaya bulan sabit di tangan kanannya juga muncul, dan cahaya yang menyilaukan tak tertandingi, seperti senjata ilahi yang terwujud. Bilah cahaya bulan sabit membuat lintasan yang indah. Itu seperti komet dari luar yang menembus langit. Cahaya ilahi yang terang menerangi seluruh gang yang gelap. Potong roh jahat itu langsung ke lehernya. Kabut hitam terguncang, dan tubuh tinggi dari hantu ganas itu muncul, di bawah kain kafan hitam yang dingin, itu tampak seperti batu nisan yang kokoh. Terdengar bunyi, dentang, suara gemetar logam yang keras yang menggetarkan gendang telinga orang dan menimbulkan rasa sakit yang tiada taraf. Tangan kanan roh jahat itu secepat kilat, dan angin gelap bertiup di depan lehernya. Bilah cahaya bulan berbentuk bulan sabit meledak dan terbang keluar. Itu adalah cakar hantu yang berwarna keemasan seperti burung. Sendi-sendi yang kering ditutupi lapisan kulit mayat berwarna hitam mengkilat. Ini benar-benar cakar jahat. Itu membuat kulit kepala orang mati rasa hanya dengan melihatnya. Cahaya menyala, dan bilah cahaya bulan sabit berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, menyerang dada dan perut roh yang ganas. Pada saat yang sama, Liu Mu menggerakkan tangannya terus-menerus, dan sangkar bawah tanah yang terbuat dari kekuatan spiritual luar angkasa adalah dengan cepat bergerak menuju dari udara. Hantu jahat itu menyelimuti dan pergi. Hantu jahat itu tidak bergeming. Sebaliknya, dia melangkah maju. Cakar hantu di sisi kanan sekali lagi menerbangkan pedang bulan sabit, dan pada saat yang sama tangan kirinya terulur. Itu benar-benar menghancurkan sangkar hijau di atas kepalanya dengan keras. Bau menyengat dari mayat membusuk keluar. Tangan kirinya sangat berbeda dengan tangan kanannya. Tangan kirinya sangat bengkak, seperti direndam air berhari-hari, sangat kembung dan kental, namun kekuatannya tidak lebih baik dari tangan kanannya. Liu Mu dan Xiao Chen saling memandang. Roh jahat ini sangat jahat. Saya khawatir mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain, tetapi tidak ada gunanya melarikan diri sekarang. Satu-satunya cara untuk berharap untuk bertahan hidup adalah dengan bertarung sampai mati. Xiao Chen mengangkat Xuan Gong ke tingkat ekstrim. Rambut hitam panjang di kepalanya menari-nari dengan liar. Kemudian, tirai cahaya Beidou di tangan kiri dan bilah cahaya bulan sabit di tangan kanan menyatu. 7 bintang tertanam di bulan sabit, dan bilah cahayanya menjadi sangat terang. Xiao Chen memegangnya di tangan kanannya. Dia bergegas maju tanpa rasa takut. Tubuh tinggi dan lurus meninggalkan jejak bayangan seperti bayangan sekilas. Tebasan pertama mengenai pinggang roh jahat itu. Jelas saya ingin memotongnya menjadi 2. Roh jahat itu sepertinya merasakan kekuatan Xiao Chen dan ketajaman pedang cahayanya. Kali ini saya tidak menggunakan cakar hantu untuk memblokir. Cepat menghindar ke samping.
Kemudian cahaya redup menancapkan cakarnya yang tajam ke arah jantung Xiao Chen. Setelah Xiao Chen meningkatkan kultivasinya, peningkatan terbesar adalah kecepatannya. Dia berjungkir balik ke langit tanpa bertanya, dan bergegas ke langit dalam sekejap, menghindari cakar hantu. Kemudian dia menukik ke bawah dengan kepala dan kakinya, dan bilah cahaya di tangannya mengilhami cahaya ilahi yang menyilaukan. Tebas roh jahat di bawah. Hantu jahat itu mengeluarkan raungan pelan. Setelah mundur terus-menerus, tanah ditendang hingga terbuka oleh retakan besar dengan telapak kakinya. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dia alami. Pada saat ini, Liu Mu telah meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga batasnya dan mengambil tindakan. Tirai lampu hijau membagi area menjadi beberapa bagian. Beberapa ruang yang tumpang tindih terbentuk. Dia tidak hanya memblokir sementara jalan keluar hantu jahat itu. Saya juga ingin menggunakan keterampilan luar angkasa khusus ini untuk menghancurkan roh jahat. Berderit, berderak. Tubuh hantu ganas itu mengeluarkan suara seperti itu. Tampaknya semua tulang di tubuhnya tidak pada tempatnya, menahan kekuatan pemerasan ruang Liu Mu. Ini memberikan kesempatan bagus bagi Xiao Chen. Meski tubuhnya tinggi dan lurus, gerakannya secepat angin dan kilat, seringan cahaya dan bayangan. Dia memutar tubuhnya di udara dan menebas ke arah hantu jahat yang terperangkap sementara lagi. Tubuh hantu ganas itu tertahan, tetapi tangannya menerobos pengekangan, menyilang dan menghalangi ke atas, dan mengeluarkan raungan marah. Gelombang kabut hitam menyembur ke udara dari mulutnya. Tubuh Xiao Chen bersinar terang. Lapisan tirai tipis melindungi tubuhnya seperti perisai, mencegahnya diserang oleh racun mayat yang korosif. Dentang, pedang ringan itu menghantam cakar hantu yang bengkak itu dengan keras. Meskipun cahaya dunia bawah menyala untuk melindungi hantu jahat, bilah cahaya Xiao Chen terlalu tajam setelah bergabung dengan biduk. Itu benar-benar memotong dalam dan telapak tangan hantu yang membengkak hampir terpotong. Air mayat berwarna kuning terciprat kemana-mana. Bilah cahaya itu tertanam di tulang telapak tangan hantu. Roar, meskipun itu adalah hantu yang ganas. Tapi dia sepertinya merasakan sakit yang parah, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk hati. Dan dengan ledakan, ruang yang tumpang tindih di bawah kain Liu Mu runtuh. Keluar dari situ, dia hendak menerkam Xiao Chen, yang jatuh dari langit. Xiao Chen bergerak sangat cepat sehingga dia terbang di udara seperti embusan angin, lalu turun dengan kepala dan kakinya, menendang keras cakar hantu yang terbuka, dan kemudian dia terbang, semuanya sangat rapi dan rapi. Oh, roh jahat itu meraung dan diinjak. Bilah cahaya tajam yang tertanam di telapak tangan hantunya benar-benar hancur. Salah satu cakar hantunya hancur. Mayat kuning berceceran di mana-mana. Kafan itu mengeluarkan suara berburu, roh jahat itu meraung, dan cahaya biru pucat di matanya menari-nari dengan keras. Telapak tangan kirinya yang hancur justru membengkak kembali, dan akhirnya telapak tangan yang patah itu tumbuh kembali. Telapak tangan hantu busuk muncul kembali secara utuh. Xiao Chen menarik napas karena terkejut. Liu Mu juga mengerutkan kening. Berkata, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Jika bukan karena pemikirannya yang buruk, situasi kita akan menjadi lebih buruk. Petik 2 mengaum. Roh jahat itu meraung dan bergegas, mengirimkan semburan kabut hitam, dan tanah berguncang dengan kekuatannya, lari ke bawah tanah. Ini sebenarnya mulai bergetar. Retakan besar pecah,
dan Anda bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatannya. Simpulnya tumpang tindih. Pipi Liu Mu yang tampan dan agak sakit-sakitan dipenuhi darah. Dia memamerkan keterampilan rahasianya, menggunakan kekuatan ruang untuk menjebak roh jahat, melipat ruang dan menghancurkan roh jahat. Persatuan. Xiao Chen melangkah maju, matanya setajam pisau, dan bilah cahaya di tangannya tampak meleleh, menjadi tidak bisa dibedakan dari telapak tangan kanannya. Semua bilah cahaya berkumpul di telapak tangan, dan telapak tangan kanan bersinar terang, hampir transparan, dengan biduk tercetak di punggung tangan. Di satu sisi telapak tangan ada bulan purnama. Bang! Pisau palem menusuk dengan keras di lengan bawah roh ganas itu, luka yang mengerikan meledak, dan air mayat melonjak keluar. Kecemerlangannya bersinar. Pisau palem meninggalkan jejak bayangan. Seluruh tubuh Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya, mengelilingi roh jahat yang bergerak lambat dan terus menyerang. Terkoyak oleh ruang yang tumpang tindih. Meskipun roh jahat ingin menangkap Xiao Chen, dia tidak dapat melakukannya, dan terus mengaum dengan marah. Meskipun tubuh kematiannya muncul dengan aliran cahaya hantu yang menghalangi pedangnya. Tapi dia juga sangat terluka. Telapak tangan ringan Xiao Chen membuat Liu Mu sangat terkejut, jika dia tidak menghadapi roh jahat yang menakutkan ini, tetapi melawan seorang kultivator dengan level yang sama. Kekuatan tempur Xiao Chen benar-benar tak tertandingi. Hanya saja, kekuatan dan teror roh jahat melebihi ekspektasi Liu Mu dan Xiao Chen. Kain kafan itu bergetar hebat, memancarkan aura kematian yang kuat, cahaya dunia bawah menyebabkan kekuatan spiritual spasial Liu Mu runtuh, dan ruang Qian yang tumpang tindih menghilang dalam sekejap. Liu Mu terlempar oleh kekuatannya yang kacau, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Xiao Chen juga sangat terkejut dengan kekuatan yang kuat tersebut. Yang lebih serius lagi adalah hantu jahat itu menguncinya, meninggalkan bayangan di tempat dan langsung bergegas ke depannya, membuka sepasang cakar hantu dan meraihnya. Xiao Chen dengan panik meningkatkan budidayanya. Dia menghindar dengan kecepatan ekstrim dan melancarkan serangan balik yang sangat sengit. Satu orang dan satu hantu terjerat bersama seperti dua cahaya dan bayangan. Kain kafan tampaknya merupakan benda yang sangat kuat dan jahat. Hembusan angin gelap bertiup. Xiao Chen merasa pusing setelah meniup, dan sinar cahaya hantu menyelimuti dirinya, seperti hantu menari. Roh jahat itu terlalu kuat. Dengan kekuatan jahat dari kafan itu, dia menciptakan domain miliknya. Itu adalah domain hantu khusus. Bahkan jika Xiao Chen memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan bahkan telapak tangannya yang ringan membuat roh jahat sangat tabu, tapi dia masih ditekan dan terus dihindari. Akhirnya ia terbang terbalik di udara, ingin menyingkirkan alam hantu jahat, namun hantu jahat itu juga naik ke langit, terjerat dengannya di udara, dan menarik garis di antara keduanya. Gelombang cakar hantu cahaya kematian dan aura kegelapan menyelimuti Xiao Chen. Rusak, teriak Xiao Chen, telapak tangan kanannya dan cakar hantu bersentuhan, dan kali ini roh jahat tidak dapat menghindarinya. Dia tidak punya pilihan selain menangkap pisau palemnya dengan cakar hantunya. Retak, suara patah tulang terdengar. Cakar hantu itu hancur. Harus dikatakan bahwa pedang yang menggabungkan Beidou dan Moonblade tidak bisa dihancurkan. Bahkan roh jahat pun menderita kerugian besar, namun hanya dalam sekejap. Kain kafan di tubuh hantu jahat itu terbalik. Dengan cepat melilit telapak tangan kanan Xiao Chen yang mempesona, kabut hitam melonjak. Cahaya itu langsung padam.
Semuanya terjadi begitu cepat. Semuanya selesai di udara, dan roh jahat itu mengeluarkan raungan pelan. Kain kafan yang menutupi tubuhnya dibalik. Ingin membungkus Xiao Chen, kabut hitam membanjiri gang. Bau kematian sangat menyengat. Di sini terlihat sangat menakutkan. Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk berjuang, tetapi kafan itu sangat aneh. Tidak mungkin rusak parah. Bahkan telapak tangan ringan yang tidak bisa dihancurkan pun sulit untuk dibelah dan dihancurkan. Itu akan menelan Xiao Chen. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.